semester 1, 4 semester 2, 5 semester 1, 5 semester 2, dan 6 semester 1. Mekaten. Nah, nanti kalau sudah selesai mengisi, file ini dikirimkan kembali ke Corwil. Nanti Corwil bisa mengunggah secara massal 10 sekolah langsung ngaten nggih, diunggah bareng mekaten itu bisa. Atau 20 sekolah atau 30 sekolah dia unggah sekali unggah dari akunnya Corwil itu memungkinkan. Nah, gambarannya seperti itu. Ini akan kami share, akan didemokan bagaimana bentuk Excel-nya, akan didemokan bentuk Excel-nya oleh Mas Galih dan teman-teman dari UNS. Mas Galih sudah ada di sini? Sudah ada Mas Galih ya? Halo Mas Galih? Hadir, Pak. Sip. Baik, langsung saja kepada Mas Galih, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Win atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini saya mohon izin untuk share screen. Host mungkin bisa allow share screen. Pak Win, mungkin bisa di allow saya share screen nih. Oke. Sudah, Mas? Apakah sudah terlihat? Jadi Bapak dan Ibu admin SD dan Korwil. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Win, untuk alur dari input nilai itu untuk yang Wonogiri, jadi nanti dari ada 4 step. Step dari website PDB Wonogiri, lalu Korwil dan sekolah SD. Jadi nanti step pertama itu Korwil akan mengunduh template Excel dari aplikasi PPDB untuk seluruh sekolah di Korwil masing-masing. Lalu Corwil akan mendistribusikan template Excel ke seluruh sekolah di Corwil masing-masing. Nah, tugas Ibu Bapak admin SD itu nomor 3, yaitu nanti sekolah atau SD akan mengisi nilai Excel pada template dan mengumpulkan kembali kepada Corwil. Yang selanjutnya, oleh step 4 itu Corwil akan mengunggah kembali Excel ke aplikasi PPDB Wonogiri. Nah, untuk nanti gimana format Excelnya? Mungkin untuk yang tahun lalu ikut, mungkin sudah bisa menebak untuk Excel seperti ini. Nanti ada beberapa kolom. Kolom pertama itu ada nomor, lalu ada NISN siswa, tahun lulus, nama lengkap, rata semester 1 kelas 4, rata semester 2 kelas 4, rata semester 1 kelas 5, kelas 5 lagi, lalu kelas 6 semester 1, dan total nilai. Nah, ketika nanti Bapak Ibu dapat Excel dari Corwil, itu posisinya itu nanti akan kosong seperti ini. Jadi untuk nanti tugas Ibu Bapak akan mengisi rata nilai untuk setiap siswa dari semester 1 kelas 4 hingga semester 1 kelas 6. Jadi seperti yang tadi disampaikan ketika pembukaan bahwa Ibu Bapak perlu hati-hati ketika mengisi. Jadi mohon disesuaikan untuk nama siswa dan nilainya itu diperhatikan lagi. Jadi pastikan nilai yang Bapak input di baris yang sesuai itu sama dengan nilai siswa yang ada pada kolom D dan NISN-nya kolom B. Jadi jangan sampai tertukar untuk nilai siswanya. Nah, nanti untuk pengisiannya itu menggunakan basis 100, jadi 0 sampai 100. Tapi kalau misalkan dengan angka penting 2 angka di belakang koma. Jadi misalkan 90,75 seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan Ibu Bapak mengisi 75,987 gini, nanti yang dianggap itu hanya akan 2 angka di belakang koma. Jadi
90,75. Kalau misalkan angkanya genap, misalkan 87, nanti hanya diisi 87 itu nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Jadi misalkan seperti ini untuk nilainya. Nah, untuk desimalnya, itu nanti bisa mengikuti bahasa dari Excel-nya. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia dan untuk desimalnya menggunakan koma. Nanti mungkin di komputer Ibu Bapak ada yang bisa menggunakan titik, ada yang bisa menggunakan koma. Nanti dua-duanya bisa ketika diberikan ke Corel dan diimport. Jadi tidak perlu risau mau menggunakan koma atau menggunakan titik, dua-duanya bisa. Biasanya kalau misalkan ketika menggunakan titik dan dia tidak support, nanti akan seperti ini. Nanti akan berubah atau pindah ke sebelah kiri atau tidak support untuk formatnya itu. Gitu. Lalu kalau misalkan ini kan untuk formatnya itu diurutkan berdasarkan nama. Jadi dari nama huruf A hingga huruf Z. Kalau misalkan Ibu Bapak ingin mengurutkan menggunakan NISN, bisa diurutkan sebegini itu tidak apa-apa. Misalkan ini ada descending atau ascending, nanti ketika diimport oleh Corel itu nanti bisa diimport. Asalkan tidak mengubah nomor NISN dan namanya itu nanti karena dia sudah sesuai ya untuk nomor nama NISN itu. Seperti itu. Jadi mau di sorting berdasarkan NISN atau berdasarkan nama, dua-duanya bisa. Cuman defaultnya nanti berdasarkan nama. Seperti itu. Di sini saya ada video yang mungkin bisa saya putarkan untuk Corel nanti bagaimana cara mengunduh format Excel dan bagaimana cara mengisi nilai dan juga bagaimana untuk cara mengunggah nilai kembali ke aplikasi PPDB. Mungkin untuk Corel bisa dicermati, lalu untuk admin SD mungkin bisa disimak saja. Saya putarkan, terima. Sebentar. Yang petunjuk ini untuk Corel ya. Jadi untuk sekolah nanti hanya mengisi Excel-nya tadi saja dan mengirimkan, Katen. Suara videonya tidak masuk ya, sebentar. Kayaknya perlu diulang, Mas. Coba. Include. Selamat datang di PPDB Wonogiri 2024. Tutorial kali ini akan menjelaskan langkah-langkah input nilai siswa. Silahkan buka website PPDB Wonogiri di wonogiri.ppdb-smart.net. Kemudian, login dengan akun yang telah diberikan. Pada halaman admin, pilih menu Rerata Rapor. Pada halaman admin, perhatikan pada bagian atas tengah. Silakan pilih sekolah sesuai dengan wilayah dan sekolah yang akan diinput nilai. Kemudian klik proses. Setelah berhasil memilih sekolah, maka akan tampil daftar siswa pada sekolah yang dipilih. Selanjutnya, perhatikan bagian paling kanan di atas tabel peserta. Klik tombol Export Excel Nilai, kemudian pilih salah satu format atau format CSV. Pilih OK. Buka file CSV, kemudian perhatikan setiap kolom dan barisnya. Silakan isikan nilai rata dari awal sampai akhir. Kemudian save file Excel tersebut. Kemudian buka kembali aplikasi PPDB. Perhatikan tombol berwarna hijau di sebelah kiri atas. Pilih Import Excel Nilai. Pada pop-up tersebut akan muncul jadwal bisa mengunggah atau merubah nilai. Jika masih terbuka,
maka akan muncul form unggah berkas. Silakan pilih berkas ekspor sebelumnya, klik Save. Kemudian pada tampilan admin, dapat dilihat list calon peserta didik beserta nilainya. Klik tombol play button pada kolom tersebut untuk melihat data nilai peserta didik. Juga bisa menggunakan tombol mata pada kolom aksi untuk melihat keseluruhan data, sesuai dengan peserta didik yang dipilih. Kemudian muncul pop-up data siswa tersebut. Jika ingin mengubah data tersebut, klik tombol Edit untuk mengubah data pada siswa tersebut. Selanjutnya, klik Save. Anda juga bisa mengubah data per siswa menggunakan tombol pensil pada kolom aksi bagian kanan data siswa. Klik tombol kemudian akan muncul pop-up form untuk mengubah nilai siswa. Silahkan ubah nilai. Untuk menyimpan, klik tombol Update. Sekian tutorial input nilai PPDB Wonogiri 2024. Terima kasih. Ya, jadi itu untuk video tutorial dari awal sampai akhir untuk Korwil dan juga untuk admin sekolah SD. Ya, nah, di sini saya lupa menjelaskan bahwa di sini ada kolom terakhir yaitu kolom total nilai. Jadi kolom ini tuh nanti tidak digunakan ketika import. Nanti bisa Ibu Bapak gunakan sebagai referensi untuk mencocokkan apakah jumlahnya itu sudah sesuai atau tidak dengan data dari Ibu Bapak. Misalkan kita mau nambahkan buat rumus sum seperti ini lalu digeser gitu sampai sini dan digeser ke bawah. Nanti kolom terakhir ini tidak digunakan dan tidak diambil oleh sistem. Jadi nanti ini mau diisi dimanapun bebas, mau digunakan sebagai referensi lebih baik juga seperti itu. Itu untuk kolom terakhir, total nilai. Lalu di aplikasi PPDB itu seperti yang ada pada video itu ada jadwal untuk import dan ubah nilai. Nanti setiap sekolah akan sama untuk semua sekolah untuk jadwalnya dan nanti dimohon untuk admin SD dapat menyetorkan nilai yang udah diisi ke Korwil sesuai jadwal sehingga nanti Korwil bisa mengunggah nilai siswa Ibu Bapak ke aplikasi PPDB. Nanti kalau misalkan jadwalnya sudah telat dan belum bisa diimport, nanti Excelnya harus diberikan ke dinas untuk diimport. Jadi nanti Korwil sudah tidak bisa lagi mengubah nilai ketika jadwalnya sudah lewat atau belum jadwalnya. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat atau bisa raise hand. Pak Win, sekian dari saya, Pak. Wassalamualaikum Terima kasih Mas Galih. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Purwanti masih ada? Dari dinas? Pak Win, selamat siang. Nggih. Selamat siang Pak Agung. Nggih. Mohon maaf, baru bisa bergabung. Nggih, Pak Agung. Pak Agung, ini tadi terkait dengan jadwal Pak Agung. Monggo Pak Agung. Untuk entry jadwal, nilai akan dikasih batas sampai kapan Pak Agung? Nggih. Oh iya, nanti aja. Kita diskusikan grup. Pak Win. Nggih. Pak Win. Nggih. Pak Agung. Untuk rekap nilai itu kan dari Korwil kita jadwalkan tanggal 25 hari Sabtu besok. Untuk rekap nilai tiap sekolah ke Korwil dan Korwil ke dinas itu satu. Nah kemudian kalau untuk yang masuk di web PPDB ini nanti kemungkinan setelah itu Pak, setelah tanggal 25. Kita PPDB nanti informasinya tanggal 11 11 sampai dengan 14 Juni 2020.
Ya, nanti mungkin Bapak Ibu yang dari SD bisa menginformasikan kepada lulusan atau alumninya makaten. Nggih. Tanggal 11 sudah PPDB SMP makaten. Dan nilai-nilai yang akan diunggah ini menjadi dasar makaten. Nggih. Nah, Pak Win, jadi, nggih. untuk uji coba web tanggal berapa nih? Nanti untuk uji coba berarti kita akan buka sebelum tanggal 11 sih Bapak. Sedap. Nggih. Saya coba buka kalender sekedap. Kan tanggal 11. Nanti bisa nanti kita buka mulai tanggal hari Rabu Bapak nggih 29, 30, 31 mekaten. Sampai mungkin nanti 30. tanggal 5 mekaten. Oh, sampai Oke. tanggal 5 nggih. Ya, intinya nanti sampai tanggal 5 bisa kita buka sampai tanggal 5. Untuk tanggal mulainya kemungkinan nanti mulai tanggal 29 atau 30 itu Pak Oh, Agung. begitu nggih. Nggih, Nggih, nggih Pak Win. kita Nggih, seminggu nggih. ngaten. Nanti tapi harus ngulangi lagi, maksudnya kan dikiranya nanti udah uji coba terus udah daftar gitu. Nggih, nggih, Masa nggih. uji coba nggih. Setelah Bapak Ibu uji coba nanti yang nanti data mencoba, di riset lagi nggih. nggih, pendaftaran sebelum tanggal 5 Juni itu akan dihapus semuanya mekaten. Ngaten Pak Agung. Nggih, nggih Pak Win, nggih. Ada pertanyaan Untuk mungkin masih ada lagi dari Bapak Pak, Ibu? yang lu sampaikan. Ada Oke, yang monggo raise Bapak hand Ibu ini kok. yang mau bertanya berkaitan. Nggih. Ada ini kok Pak Agung. Pak Heri. Nggih, monggo Bu yang present betul. Pak Heri Oh, maaf, saya Hartarto pakai handphone raise ini, hand, Pak. monggo. Ya, Oh, terima nggih, kasih. monggo Pak Heri, Pak Korwas. Nggih. Ya, untuk Mas Agung ini nanti untuk link Excel-nya itu akan dibagi mulai kapan ya? Karena nanti kan kita harus membagikan kepada sekolah-sekolah ya sebelum pengisian nanti, dan sekolah kan harus mempersiapkan nilai tersebut sesuai dengan urutan yang ditetapkan dari UNS. Mungkin bisa secepatnya nanti dibagikan gitu. Terima kasih Mas Agung. Nggih, siap. Nggih, Pak Heri. Jadi nanti ketika kami sudah mendapatkan username password untuk input nilai, nanti segera kami sampaikan ke Korwil untuk membuka webnya. Begitu nggih Pak Win? Nggih. Karena minggu ini kan waktunya Senin, Selasa, Rabu ya. Sore ini kami usahakan untuk dikirim ke Pak Agung. Oke, siap. Nggih, Saya tinggal lagi Mas Agung ini. Matur suwun Pak Win, nggih. Nggih, Mas Agung. Segera kami sampaikan, nggih. Nggih, waalaikumsalam. Monggo siapa lagi yang mau? Nggih. Oh ya, ini ada pertanyaan, Excel-nya itu sudah ada mapelnya. Nah, Excel itu tidak ada mapelnya, tetapi kolom Excel itu adalah rata nilai per semester. Nggih, leres nggih Pak. Ya, leres nggih Pak. Ini ada pertanyaan di chat itu. Pak, untuk Excel itu apakah ada mapelnya sendiri-sendiri? Tidak ada. Jadi itu langsung nilai rata-rata per semester. Kalau untuk mapel itu ada di surat keterangan nilai rapot Pak Win. Jadi memang sekolah itu lagi kan ya membuat Pak. surat keterangan surat keterangan nilai rapot untuk anak-anak, tiap anak untuk pegangan ketika nantinya misalnya ada perbedaan nilai, itu kan yang digunakan adalah yang surat keterangan nilai rapot anak. Gitu Pak Win. Nggih. Ada pertanyaan kedua nih Pak Agung. Nggih. 2 digit di belakang koma dibulatkan bagaimana? 87 misalkan 87,735 apakah ditulis 87,73 atau 87,74? Nah, tadi. Sudah ada di surat edaran Pak Win. Oh nggih. Nggih. Pembulatannya sudah ada di surat edaran. Bu Teresia ada surat edaranipun nggih, monggo dipun waos ngaten. Dari Pak Agung informasinya begitu. Dari Bu Teresia nih, Kak. Oh, nggih. Nggih, mungkin taksih wonten.
Ada yang bertanya lagi? Monggo. Nggih, saya Untuk tekankan upload lagi nilai. Bapak Ibu nggih. Yang Bapak upload Ibu. nilai adalah Corwil Bapak Ibu. Nggih. Nggih, Bapak Ibu. Yang upload nilai Corwil Bapak Ibu nanti cukup mengirimkan file Excel-nya ke Corwil-nya masing-masing. Nggih, ditekankan Terus, lagi Pak Win untuk urutannya sesuai dengan yang ada di formatnya nggih. yang dari web nggih. Terus urutannya nanti mengikuti aplikasi, mengikuti template Excel yang sudah dikirimkan Corwil mekaten. Dan tidak boleh merubah template yang ada nggih. Nggih. Terus kemudian berarti nanti 9 mapel di rata-rata ngoten nggih. Nah, jumlahnya saya tidak paham apakah 9 mapel mekaten. Karena mungkin MI sama SD beda Pak Agung nggih. Nggih. Yang pasti kan itu rata-rata dari Rapor. Dari rapor nggih, dari rapor. Rapor nggih, per semester itu. Nggih, nggih, per semester. Ngaten Ibu. Bu Indah ini ada yang tanya. Oh, begitu nggih. Nggih. Bu Indah menika tanya berarti 9 mapel. Nah, itu harusnya adalah yaitu dari raport itu ada rata-ratanya paling bawah menika si anak itu rata-ratanya berapa diambil nilai rata-rata niku mawon. Ngaten nggih Pak Agung? Nggih, betul Pak Win nggih. Laras. Nggih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Yuwin Suprapti Pak Agung. Nggih. Pengiriman Excel dari sekolah ke Corwil paling lambat tanggal berapa? Nah, ini nanti kan untuk pengiriman ke Corwil yang kemarin yang sudah kami sampaikan kan dari Corwil ke dinas itu tanggal 25. Nah, mestinya sebelum itu, sebelum tanggal 25. Atau nanti dibuat tanggal 25 tidak apa-apa, nanti saya kirim ke Pak Win setelah tanggal 25 ya Pak Win. Berarti tanggal 27 ya. 27. 25 akhir di Corwil mengirim ke dinas paling lambat 27 nanti ya sekitar 28 sudah sampai ke UNS. Oh, gitu Pak Win. Masih bisa nggih? Saged. Oke, monggo Bapak Ibu sesuai kesepakatan dari surat edaran kemarin bahwa nilai kami tunggu di dinas dari Corwil, rekap dari Corwil itu sampai dengan tanggal 25 Mei, jadi hari Sabtu. Nah, karena ini sudah ada urutan anaknya dari UNS, nanti Bapak Ibu Corwil, Bapak Ibu Kepala Sekolah tinggal menyesuaikan dengan format yang ada. Nyambung Mas Agung. Mungkin gini aja, nanti untuk kesepakatan nilai dari sekolah ke Corwil itu diserahkan sepenuhnya pada Corwil saja, karena nanti kan jumlah SD-nya kan beda-beda ya banyaknya. Mungkin nanti kalau ada kesalahan input kan mungkin masih ada waktu untuk cek dan dicek. Nggih Pak Eri, monggo. Makanya kan kalau kami hanya menekankan dari Corwil ke dinas tanggal 25. Ya, yang penting tanggal 25 dari Corwil ke dinas sudah bisa terrealisasi, saya kira nggak ada masalah. Pak Edi. Monggo Pak Win. Ngaten melih menika Pak Agung. Rata-rata rapor dari kelas 4 setahu saya mulai kelas 5. Oh, ya. Ini berarti sudah seharusnya sesuai tadi ya Pak petunjuk ya. Jadi mulai kelas 4 semester 1 nggih. Nggih. Ya, jadi 5 semester terakhir Bapak Ibu. Jadi yang kelas 6 semester 2-nya tidak. Jadi ini berbeda dengan ijazah atau apa ngeten ya Pak? Saya tidak paham ini. Berbeda dengan pengolahan nilai ijazah. Leres nggih. Ini perlu disampaikan. Hari ini kita ingin mendata nilai untuk dasar PPDB. Nilai untuk dasar PPDB itu yaitu nilai rapor semester 1 kelas 4, semester 2 kelas 4, semester 1 kelas 5, semester 2 kelas 5, semester 6 semester 1 kelas 6. Makaten Pak Agung nggih. Jadi itu sesuai dengan Perbub. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan antara surat keterangan nilai rapot yang
kepentingannya untuk PPDB dengan pengolahan nilai untuk ijazah. Makaten Pak Win. Sudah ada itu Pak Win untuk surat edarannya. Makaten nggih Bapak Ibu. Terus tadi pada prinsipnya urutannya tadi bahwa nanti Korwil akan mengunduh dulu daftar Excel-nya makaten. Setiap SD yang dibawahi. SD yang sudah diunduh nilai-nilai Excel yang sudah diunduh ini, Excel yang sudah diunduh ini nanti akan dikirimkan Korwil ke masing-masing SD. Jadi Bapak Ibu yang dari SD itu nanti cukup mendapatkan file Excel. Nah, file Excel itu selanjutnya bagaimana? Diisi nilainya. Nilainya sudah diisi, selanjutnya dikirimkan kembali ke Korwilnya. Nilai apa? Nilai rapor, rata nilai rapor, rata-rata nilai rapor. Kelas berapa? Kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan kelas 6 semester 1. Makaten. Saya kira itu nggih. Nggih, Pak. Makaten nggih Pak Agung, saya resume kembali. Nggih. Ini ada beberapa di chat itu ada yang agak confused, bingung gitu nggih. Nilai ratanya dari kelas 4 nggih, bukan kelas 3. Nggih. Yang itu dari SD Sidoarjo 2 nggih. Itu nanti mulainya semester 1 kelas 4. Terus kemudian berarti untuk daftar SMP untuk nilai rapor saja atau dengan surat kelulusan. Nah, kalau yang saat ini, pripun Pak Agung, di perbuknya Pak Agung, ada pertanyaan dari Pak Nur Edi Wiono. Ya, pripun pertanyaan. Berarti nanti untuk daftar ke SMP negeri cukup nilai rapor saja atau dengan SKL? Untuk pendaftaran nanti surat keterangan nilai rapor itu dibawa untuk cek-recek dengan data yang masuk di web PPDB Pak. Jadi anak tetap dibawakan surat keterangan lulus untuk mendaftar. Oh nggih, waktu pendaftaran nggih. Jadi memang dasarnya harus membawa makaten. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, bahwa rapat kali ini itu hanya teknis untuk memasukkan nilai rapot ke web, begitu nih Pak Win. Jadi untuk nilai apa saja yang dimasukkan dan sebagainya sudah ada di surat edaran Kepala Dinas berkaitan dengan SKL dan surat keterangan nilai rapot. Sudah jelas sekali di sana bahwa untuk nilai rapot itu. Pak Agung, ini ada pertanyaan malah Pak Agung. Ini tadi permasalahannya, ini saya bacanya KI atau KL tuh, ternyata K13 Pak Agung. Itu yang nilai berapa ini? KI 3. Ya, ini nilai keterampilan atau nilai pengetahuan. Nah, makatan yang K 2013, kurikulum 2013. Semuanya masih kan sudah jadi nilai Pak yang sudah di rata-rata. Jadi pengetahuan keterampilan sudah jadi 1 makanya. Oh nggih. Nonton nggih. Nggih. Nah, untuk penulisan desimalnya nanti dengan titik atau koma atau ada pengaruhnya dalam input nilai. Jadi menggunakan sesuai dengan Excel-nya masing-masing. Jadi kalau Excel-nya itu misalkan jenengan dikasih rumus saja sama dengan 5 dibagi 2. Kalau di situ bunyinya 2,5 ya pakai itu, pakai koma. Kalau bunyinya 2,5 tertulisnya itu menggunakan titik, maka ya gunakan desimal separator yang digunakan masing-masing komputer. Kan bisa jadi beda-beda. Jadi sistem ini nanti mengikuti desimal separator masing-masing PC. Ya. Jadi tidak perlu tidak perlu risau. Jadi dan tidak perlu dipaksakan begitu.
Maksudnya dipaksakan menggunakan titik semua. Oh tidak. Jadi titik atau koma itu nanti tergantung dari settingan masing-masing Excel. Ya. Caranya ngecek bagaimana Bapak Ibu? Caranya ngecek, bentar, saya share screen ya. Biar nanti tidak bingung. Karena posisinya itu Excel, contoh ya Excel ya. Nah ini contohnya. Kalau nilai rapornya itu katakanlah rata-ratanya katakanlah jumlahnya itu 9 mapel itu jumlahnya adalah 9 mapel ya. 876 maaf. 876 kan dibagi 9 misalkan ya. Nah ini di tempat saya pakainya koma. Ya, nanti menggunakan koma saja. Tidak perlu dipaksa menggunakan titik semua, tidak perlu. Tapi mengikuti sistemnya Excel-nya masing-masing. Ya, mengatakan. Jadi kalau tadi yang di apa namanya? Direkomendasikan. Nah, nanti untuk koma di belakang komanya 2 angka di belakang koma ikuti petunjuknya Pak Agung yang ada di edaran. Mengatakan. Nah, tadi ini bicara terkait dengan koma separator ya. Apa namanya? Desimal separator. Pemisah desimal. Ya, pemisah desimalnya mengikuti sistem Excel-nya masing-masing. Tidak perlu dipaksa menggunakan titik semua atau koma semua. Tapi sesuai sistem Excel-nya itu bagaimana? Kalau menggunakan koma ya ikuti koma. Jangan kalau kayak gini diganti titik, nanti malah keliru. Kayak gini malah keliru. Ini malah keliru. Nah, kan malah keliru. Ya. Karena pemisahnya bukan titik. Tempat saya kebetulan koma. Kebetulan. Kira gitu Bapak Ibu. Jadi nanti pemisahnya ikuti Excel-nya masing-masing. Yang penting itu adalah menandakan koma. Ya. Desimal. Monggo Pak Heri. Iya, matur nuwun. Jadi gini ya Bapak Ibu semuanya. Ini nambah dari Mas Agung tadi ya. Kemarin di hari Jumat itu kan sudah ada rapat Korwil kabupaten dengan K3S. Di situ mungkin Bapak Ibu Korwil dan K3S itu mungkin belum menyampaikan hasil rapat hari Jumat, mengingat mungkin menunggu apa yang disampaikan dari Mas Win hari ini. Jadi kami mohon tolong pada Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya saja, kalau sampai hari ini belum ada informasi dari Korwil, insya Allah mungkin besok ya, mungkin besok akan disampaikan. Bapak Ibu Korwil kemungkinan juga menunggu hasil Zoom hari ini agar materi yang akan disampaikan itu lebih komplit dan lebih jelas gitu. Jadi mohon kesabarannya saja dan nanti akan saya cek Bapak Ibu Korwil ya, siapa yang belum rapat, siapa yang sudah rapat, agar materi yang disampaikan Mas Win hari ini nanti bisa tersampaikan kepada semua Korwil yang ada di Wonogiri. Mungkin itu Mas Win tambah. Tersuwun Bapak. Ye. Ada lagi? Oh, apakah ngecek apakah sudah terunggah atau belum? Coba nanti kami apakah kita bisa ngecek link sehingga kita bisa ngecek apakah ada data yang kemudian sudah masuk sepenuhnya atau belum mekaten nggih. Coba nanti kita provide resume dari masing-masing Pak Agung, ini ada pertanyaan Pak, itu yang KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan tadi sudah digabung ya Pak Agung? Yes, sudah Pak Win. Pak Win, Pak Win, untuk I-nya yang MI sudah bisa? Seharusnya sudah. Pak Agung itu Iya. Sebentar, tak cek dulu Pak Agung ya. MI ada 1.292 siswa Pak. Oh iya. Berarti Bapak Ibu Korwil nanti untuk MI masuk ke Korwil masing-masing. Jadi Korwil bisa mendownloadkan juga yang untuk MI Bapak Ibu. Jadi rekapan kemarin data yang kita sudah
ambil dari token yang ada itu 11.339 siswa SD kelas 6. Lalu MI 1.292, Pondok Pesantren 206, PKBM 708 dan SKB 91. Angkatan Pak Agung. Oh, gitu. Nggih. Matur suwun Pak Win. Sambil nanti jalan kan pastinya kalau ada kekurangan nanti bisa ditambahkan. Nggih. Ada pertanyaan Masih lain? ada lagi Pak Win? Kayaknya sudah ada menikah. Sudah tidak ada menikah. Oh, nggih. Mungkin kalau sudah tidak ada, monggo Pak Agung bisa di closing makaten matur suwun. Nggih. Terima kasih Pak Win untuk sosialisasinya untuk hari ini. Mohon maaf saya juga ngikutnya hanya dari jalan ini Pak Win. Jadi tidak begitu konsen. Nanti kami tunggu untuk token username dan password Korwil. Akun Korwil untuk segera kami sampaikan ke Korwil. Kemudian untuk Bapak Ibu Korwil yang hari Jumat sudah mendapatkan sosialisasi. Kiranya setelah ada sosialisasi hari ini bisa diteruskan ke sekolah, jadi tidak ada kebingungan antara kepala sekolah di dalam penyiapan surat keterangan nilai rapot dan surat keterangan lulus. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Win dan tim dari UNS yang telah membersamai kita semua di siang hari ini. Iya Pak, sami-sami. Matur suwun Bapak Ibu. Jika sudah mohon diri kami dari UNS. Semoga sukses selalu. Parang-parang Pak Agung. Pak Win, terima kasih Pak Win. Sami-sami, bareng-bareng. Saya NL,